Banyak sekali penyesalan muncul karena kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Hal yang seharusnya kita ketahui. Tetapi kita mengajukan diri sebagai pemimpin. Ya. Sehingga kesempatan itu kita ambil kesempatan sebagai pemimpin. Posisi itu. Dan kita yang diharapkan oleh organisasi untuk make decision, untuk ya, semangat pagi. Sampai kita ketemu lagi dalam acara podcast The Light of Wisdom. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Pak Steve Sujatmiko. Ya. terima kasih. Dan saya ditemani oleh Ci Elina juga pada kesempatan ini. Ya, jadi Pak Steve ini adalah seorang ahli di bidang coaching, ya, dan juga pakar di bidang kepemimpinan, ya. Gimana kabarnya Pak Steve? Baik. Sejak COVID ya, cukup sibuk sekali gitu ya, karena ada kebangkitan di semua perusahaan gitu ya, dan rata-rata memang membutuhkan pemimpin. Jadi ya saya bersyukur bahwa banyak yang saya mendapatkan banyak kesempatan untuk sharing. Tugasnya mencetak pemimpin di sini. Iya, betul. Jadi biasanya jasa apa yang di perusahaan bisa dapatkan dari Pak Steve? Pertumbuhan agak drastis ya di mana-mana ya. Jadi saya biasanya diminta untuk sharing tentang leadership, contoh-contoh ya, kemudian change management, jadi artinya melakukan perubahan organisasi yang itu konkret itu ya, dan kemudian coaching, jadi proyek-proyek coaching, proyek-proyek change management ya, dan consulting. Ya, memang. Ya, pasti ya, memang juga selalu komitmen ya, sering kali membantu MBI ya di bidang pelatihan coaching ya. Jadi kita semua banyak belajar ya, betul ya, Ci Elina ya, dari pasti. Bangun Pandita juga butuh mental pemimpin yang baik Ya. ya. Iya, betul. Pasti udah beberapa kali ya membimbing kita ya. Betul. Oke, jadi hari ini kita membahas topik secangkir kopi hangat ya. Ini bisa sharing ke kita, topik ini seperti apa? Iya, jadi mungkin jadi ada sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Before the Coffee Gets Cold gitu ya. Novel ini sangat terkenal, saya tahunya juga dari anak perempuan saya gitu ya. Dan yang ngarang adalah Toshikatsu Kawaguchi. Terdiri dari orang Jepang, terdiri dari 4 seri buku itu ya. Yang pertama yang paling terkenal adalah ini, Before the Coffee Gets Cold. Nah, di dalam novel itu diceritakan tentang orang-orang yang menyesal gitu ya. Orang-orang yang menyesal nih, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terperangkap oleh penyesalannya di masa lalu. Mereka akan datang ke kafe ini. Kafe yang spesial ini. Nah, kafe ini sangat spesial karena kalau kita ada di sana dan kita mau kembali ke masa lalu, yang keliru kita lewati itu bisa gitu. Tapi syaratnya pertama kita harus di kafe itu melakukannya. Yang kedua ada kursi khusus untuk ke sana, yang tidak bisa semua kursi yang ada di situ. Dan yang ketiga kita harus kembali sebelum kopi yang kita pesen itu dingin gitu. Jadi mumpung jadi tidak bisa lama-lama di situ. Kalau kelamaan di sana dingin, maka kita terperangkap selamanya di situ. Jadi harus waktu, timing kan diperlukan di sini ya. Iya, jadi ini agak lain dengan kisah-kisah kayak Back to the Future gitu ya. Film-film Hollywood yang orang bisa balik gitu ya, lain. Jadi ini cuma sebentar aja.
Kayak mesin waktu juga ya, Dok. Pak. Iya, betul. Dan sangat mempesona ya, karena novel Jepang itu kan mereka tulis dalam bahasa Jepang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kita masih sangat merasakan nuansa Jepangnya gitu, orang-orang ini. Sama seperti novel Indonesia, kalau ditulis oleh orang Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu masih ada gitu ya, terasa nuansa Indonesianya. Nah, jadi yang menarik bagi saya itu sebetulnya adalah bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mempunyai penyesalan di masa lalu. Ini kayaknya sesuai sama sedikit riset kecil yang saya lakukan gitu ya. Saya menemukan bahwa anak-anak muda itu penyesalannya tidak begitu banyak gitu ya. Tetapi orang-orang tua lebih banyak. Jadi makin tua kita, biasanya makin banyak penyesalan gitu ya. Dan itu waktu yang kita lewatkan kan lebih banyak juga. Lebih banyak. Dan itu tidak selalu jelek gitu ya. Artinya kadang-kadang anak-anak muda ini belum tahu bahwa mereka sedang melakukan kesalahan yang akan mereka sesali gitu. Mungkin saja kan, mungkin saja saat ini mereka sedang melakukan kekeliruan gitu. Tapi nggak ketahuan gitu. Nanti ketahuannya kelak gitu. Jadi sesuatu yang bagus tentang penyesalan itu berarti bahwa kita tahu ada hal-hal yang keliru yang kita lakukan. Kan banyak juga kan orang-orang yang melakukan kekeliruan tetapi sampai mati pun mereka nggak tahu ya bahwa itu keliru gitu. Itu ada kan? Ada. Jadi topik penyesalan inilah yang sebetulnya yang saya punyai ketika Pak Effendi menghubungi saya gitu ya. Wah, saya pikir gitu. Jadi hidup sangat singkat dan seringkali seorang pemimpin itu bukan memimpin di satu organisasi selamanya gitu ya. Kan kadang-kadang mereka berpindah-pindah gitu ya. Nah, jadi adakah pemimpin yang apa sajakah yang disesali oleh pemimpin gitu ya? Yang perlu ini mungkin topik ini kan jarang di cover gitu ya. Penyesalan yang dimiliki oleh pemimpin sehingga pemimpin-pemimpin yang lain jangan sampai mengulangi gitu. Itu menurut saya salah satu tema yang bagus untuk kita cover. Oke, jadi apa yang sering membuat para pemimpin ini menyesal, Pak? Ada seorang suster ya, yang bergerak di bidang paliatif. Paliatif itu membuat hari-hari terakhir seorang pasien itu menyenangkan gitu kan. Yeah. Saya lupa namanya siapa, Brori atau siapa dari Australia. Dan bukunya itu sangat terkenal. Namanya itu hal-hal yang disesali orang gitu ya pada hari-hari terakhir. Judulnya apa saya lupa. Tapi salah satu yang sangat penting untuk kita pelajari gitu ya. Itu adalah bahwa yang paling banyak disesali itu adalah bahwa kita tidak hidup menurut diri kita sendiri gitu. Jadi seolah-olah kita mengkhianati kita ini siapa gitu ya. Kita terlalu ikut apa yang didiktekan oleh orang lain gitu. Nah, hidup tidak menunggu sampai kita belajar kan. Hidup kan terus berjalan gitu. Dan ketika sudah tua ya, maka orang-orang ini ngelihat ke belakang dan mereka bilang, aduh, aku tidak pernah sungguh-sungguh hidup gitu ya. Aku tidak pernah sungguh-sungguh hidup. Jadi itu penyesalan pertama. Penyesalan kedua itu adalah membuang-buang waktu ya. Jadi ada waktu tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang berguna ya. Jadi dan menurut saya itu banyak sekali gitu ya. Saya menemukan banyak sekali orang gitu ya. Banyak sekali orang yang mencapai usia tertentu dan kok cepet gitu ya. Waktu berlalu dan itu. Jadi buang-buang waktu. Yang ketiga itu adalah berbuat kurang baik terhadap orang-orang yang baik sama kita gitu. Jadi kepada orang tua gitu ya, kepada orang-orang yang sayang kepada kita, anak kita gitu misalnya, saudara kita, itu kita membalas dengan perbuatan yang tidak ini. Jadi kita take it for granted gitu ya, bahwa kamu menyayangi saya itu sudah seharusnya gitu. Nah itu, jadi ketika orang-orang itu sudah nggak ada dan kita menoleh ke belakang, aduh, betapa precious gitu ya, apa yang mereka berikan kepada kita.
betapa berat sebetulnya mereka berjuang untuk membiayai kita ini, membiayai kita itu gitu ya. Tapi kita melakukan itu dengan sembarangan gitu. Dan yang satu lagi yang saya baca dari buku itu adalah kemalasan kita, kemalasan untuk belajar gitu ya. Jadi kita sebetulnya kalau ditanya, kalau kamu nggak belajar, waktumu lari kemana sih? Juga bingung orang-orang, kemana ya? Paling nonton TV, jalan-jalan gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi tahu lewat sehari ya. Mendadak lewat satu hari. Dan ketika mereka sampai ke usia tertentu ya, ternyata ya nggak sekolah, sementara teman-temannya sekolah, nggak belajar, nggak ini gitu ya. Mereka terpesona oleh orang-orang yang pandai, dan orang-orang yang pandai itu kan makin lama kan makin humble ya, makin rendah hati gitu kan. Tapi mereka merasa, wih, orang-orang ini bagus. Jadi ada beberapa hal. Itu tuh yang ditulis oleh suster ini gitu, di dalam bukunya. Nah, kalau kita aplikasikan ke pemimpin, menurut saya penting untuk mengetahui lebih dulu gitu ya, definisi pemimpin itu apa gitu. Siapa pemimpin itu? Apa yang kita panggil sebagai pemimpin? Apakah orang-orang yang duduk di suatu jabatan itu pemimpin? Kalau saya bedakan itu pimpinan gitu ya. Itu adalah orang-orang yang ditunjuk untuk di sana gitu. Nah, pimpinan dan pemimpin berbeda. Menurut saya ya ini cuma istilah ya. Kalau mau di debat silakan aja. Jadi artinya anak-anak buah yang merasa, wah, saya ini seneng ya jadi anak buah dia. Itu orang itu jadi pemimpin gitu ya. Tapi kalau anak buah tidak merasa ya dia nggak ada hubungannya, ada dia malah saya capek gitu ya, dia tidak pernah menghargai saya dan lain-lain, maka itu sekedar pimpinan. Teladan yang kita bisa nyaman bekerja sama dengan dia, boleh dibilang begitu. Iya. Decision maker. Iya, nyaman gitu ya. Nah, decision itu salah satu yang dimiliki oleh pemimpin gitu ya. Kemampuan untuk make decision. Betul. Ya, itu. Nah, tujuan pemimpin apa? Tujuan pemimpin menurut saya mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi anak buahnya, sehingga anak buahnya itu secara sukarela itu melakukan yang terbaik, gitu ya. Jadi yang terbaik dari diri mereka. Jadi seorang pemimpin menurut saya mengeluarkan potensi anak buahnya, gitu, sehingga mereka melakukan yang terbaik. Nah, harus ada hasilnya, yaitu hasilnya itu tidak boleh sama, gitu ya. Harus lebih daripada sebelumnya. Jadi itu adalah tes keberhasilan seorang pemimpin mempengaruhi anak buahnya. Jadi menurut saya definisi ini penting, gitu ya, karena ada ukuran, gitu. Berarti pemimpin ini harus berusaha supaya anak-anak buah ini makin lama makin hebat gitu. Jadi bukan dirinya yang hebat gitu ya, tetapi anak buahnya yang hebat. Jadi kalau seorang pemimpin itu, definisi tentang pemimpin bagi dia itu adalah bagaimana saya menjadi makin hebat ketika saya jadi pemimpin, maka menurut saya sedikit berbahaya ya. Artinya dia keakuannya itu menjadi besar. Menurut saya makin tinggi seorang pemimpin, makin tinggi maka keakuannya itu harus makin berkurang. Tentu saja kita di MPI ya, kita bisa melihat Pak Damek gitu ya. Ada banyak lah pemimpin-pemimpin di sini yang makin tinggi keakuannya makin berkurang ya. Dan itu menurut saya bagus sekali ya. Seorang pemimpin harus memikirkan bagaimana mendahsyatkan anak buahnya, bukan mendahsyatkan dirinya. Jadi sekarang ini yang lagi rame itu kan kasus siapa orang PKB yang katanya korupsi, kemudian dari KPK sedang menyelidiki ya. Ya, KPK menyelidiki dan ketahuan kan. Jadi Pak siapa itu dari KPK itu memeras dia katanya. Ya. Minta dia untuk ngasih. Nah, orang ini tidak bersedia diperas. Jadi dua-dua kena nih. Dua-dua kena. Nah, dua-dua orang ini kan orang pemimpin gitu ya. Jadi pertanyaannya itu
bagaimana seorang pemimpin itu bisa sampai terjerembab ke sana gitu ya. Ini salah satu hal yang sampai mereka meninggal akan mereka sesali. Ya. Ini tidak akan lepas. Jadi hati-hati jadi pemimpin. Ya. Kalau kita kehilangan keakuan kita, wah, kemungkinan kita untuk melakukan hal-hal yang merusak diri kita, merusak masa depan kita, merusak orang-orang yang kita cintai, merusak nama keluarga, itu kecil sekali, ya. Karena keakuannya nggak ada gitu. Kita lebih mementingkan kepentingan Organisasi, yang lebih ya, iya. Tapi kalau kita melihat, wah ini kesempatan bagi saya untuk memperkaya diri, untuk membuat saya lebih populer dan segala macam ya, penuh gitu, kita penuh dengan diri kita, waduh, udah. Itu pemimpin-pemimpin ini sedang dalam perjalanan melakukan hal-hal yang akan mereka sesali. Jadi sangat-sangat penting, sangat penting. Nah, bukan hanya hal salah yang mereka ketahui, tapi bahkan ketika mereka tidak tahu bahwa hal itu salah, itu juga akan mereka sesali. Jadi dosa-dosa kita itu bukan hanya karena kita tahu sesuatu yang tidak benar kemudian kita lakukan, tetapi juga apa yang tidak kita ketahui benar atau salah itu bisa akan membuat kita sesali. Banyak sekali penyesalan muncul karena kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, hal yang seharusnya kita ketahui, tetapi kita mengajukan diri sebagai pemimpin, ya. Sehingga kesempatan itu kita ambil kesempatan sebagai pemimpin, posisi itu, dan kita yang diharapkan oleh organisasi untuk make decision, untuk membimbing anak buah segala macam. Karena posisi itu sekali kita duduki kan orang lain nggak bisa duduki lagi kan. Kita tidak akan memangku pemimpin yang lain kan di tempat duduk kita. Kalau kita sekali duduk ya kita aja gitu. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan organisasi, yang merusak nama organisasi, jadinya penyesalan. Akan ya. Jadi orang-orang akan kebingungan gitu kan. Sebab kemungkinan besar kita ini bukan satu-satunya pemimpin yang pernah mereka alami kan, ya. Otomatis orang-orang itu akan membandingkan kita dengan satu sama lain. Otomatis ya. Jadi kalau kita melihat seorang pemimpin yang bagus, ya kita akan wah bersyukur saya, ya. Dulu ada si ini, sekarang ada Jokowi, ya kan? Jadi kita bersyukur. Dulu ada si ini, nah. Jadi pemimpin-pemimpin yang mati-matian berusaha untuk mendapatkan posisi tanpa melihat kemampuannya, itu sekarang sedang dalam proses memalukan dirinya dan dalam proses untuk menyesal di kemudian hari. Mereka belum tahu aja. Oke, jadi kita bahas tentang topik pemimpin berkesadaran ya gitu ya. Itu seperti apa, Pak? Oke. Pemimpin Jadi tahu apa yang dikerjanya. Nah, ini jadi kita sebetulnya ketika kita jadi pemimpin, menurut saya hati-hati gitu ya. Kita harus hati-hati kepada apa yang tidak kita sadari. Pertama, yang tidak kita sadari itu adalah pertama yang kita sadari adalah apa yang kita ketahui. Betul. Apa yang kita ketahui, ilmu apa yang kita ketahui. Yang berbahaya dan yang tidak kita sadari itu adalah apa yang tidak kita ketahui. Betul. Kita bahkan tidak tahu apa yang tidak kita ketahui kan. Ya. Berarti blind spotnya kita. Blind spot, dan itu besar sekali ya, besar sekali. Gitu. Dan kita biasanya jatuh cinta kepada hal-hal yang kita ketahui. Ya. Kita tidak tertarik kepada hal-hal yang tidak kita ketahui. Padahal mungkin hal yang tidak ketahui itu jauh lebih berharga, jauh lebih berguna gitu. Tapi karena tidak tahu, ya tidak gitu. Nah, itu sangat sulit bagi kita untuk sadar gitu ya, untuk sadar. Jadi itu PR besar gitu. Seorang pemimpin berarti harus. Iya, dan memang itu sulit lah ya, sulit. Jadi ketika seseorang membuat suatu keputusan, buat suatu pemikiran apa segala macam, itu berdasarkan apa yang dia ketahui, apa yang dia ketahui. Jadi ketika dikritik atau diprotes kan dia tidak suka. Ya. Kenapa dia tidak suka? Karena dia tidak kepikir alternatifnya. Ya, kemungkinan besar seseorang itu membuat keputusan karena itu adalah yang terbaik yang dia ketahui. Betul, gitu kan? betul. Dan kemudian seorang mempertanyakan, gitu,
kok kamu gini, kenapa nggak gitu, kenapa gitu. Nah, kalau kita kecil, kalau keakuan kita kecil, maka kita sangat senang, ya. Karena yang menguasai kita itu adalah keinginan untuk tumbuh, ya. Curiosity. Kita jadi kepingin tahu, oh ada kayak gitu ya. Tolong Pak, jelaskan lebih lanjut. Ya. Kita jadi sangat ingin tahu. Tapi kalau keakuan kita sangat tebal, wah, bukannya kita seneng gitu ya, tapi kita menjadi defensif gitu ya. Ya, betul. Kamu siapa gitu ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Wah, sudah bolak-balik kan ya orang-orang kayak gitu. Jadi ya gitulah. Ya. Jadi itu contoh orang yang tidak punya kesadaran ya, seorang pemimpin. Tidak sadar dia. Oke. Anti kritik ya berarti ya. Iya, ya. Mungkin karena keakuannya gitu ya. Oke. Nah, Minum dulu kopi silakan. sebelum Minumnya wangi banget. melewati Selagi- waktu terenaknya dia. Selagi masih hangat ya. Selagi masih ya. Sesuai dengan kita hari ini. Iya. Oke, jadi itu salah satu contoh pemimpin yang tidak berkesadaran ataupun sebaliknya kalau dia bisa menerima masukan berarti dia punya kesadaran gitu ya. Iya, jadi tantangan sebetulnya menurut saya. Ilmu itu kan tidak ada habisnya. Betul. Ya. Setiap pemimpin umurnya sudah berapa kan begitu mereka hidup lebih lama lagi, mereka akan lihat bahwa dunia ini lebih maju lagi. Jadi kalau sampai kita berhenti belajar, sebetulnya kita sedang dalam proses untuk mengkadaluarsakan diri kita. Ya. Nah, cilakanya, karena kita jadi pemimpin, orang-orang biasanya takut ngomong. Oh ya, betul. Takut ngasih tahu, Pak, kok ilmunya ketinggalan 5 tahun gitu. Kan nggak pernah dengar saya. Ya, padahal banyak sekali pemimpin yang sudah ketinggalan, ya kan? Baca buku juga enggak, apa segala macam juga enggak gitu ya. Nah, jadi pemimpin memang harus terus-menerus belajar, dan kemudian yang kedua itu enggak ada batasnya. Yang kedua yang menurut saya justru lebih penting itu adalah mengecilkan keakuannya. Oke. Makin lama keakuannya harus mengecil sampai kalau bisa habis, enggak ada gitu ya. Kalau kita diajarkan oleh Buddha itu kan memang nggak ada kita, kan? Memang nggak ada gitu. Tapi ini kan ciptaan kita. Banyak pemimpin yang kalau menghilangkan keakuannya sama sekali takut di underestimate sama orang, gimana tuh? Nah, takut di underestimate itu berarti masih ada keakuan. Kan tidak dihormati. Itu jadi nanti masih ada keinginan untuk dihormati. Tidak bisa punya seperti jadi kehilangan wibawa jadi bawah atasan di atasan di bawahannya gimana tuh? Menghadapi supaya kita bisa menghilangkan keakuan kita, tetapi kita juga punya wibawa untuk dihormati oleh anak buah kita. Maunya gimana caranya? Iya, itu pertanyaan bagus banget, Bu. Kenapa seorang pemimpin tuh punya wibawa? Apa yang dia lakukan? Apakah hanya karena dia hidup otomatis dia punya wibawa? Ataukah ada yang membuat dia punya wibawa itu apa aja kira-kira? Menurut saya sih mungkin tingkah laku tindak tanduknya pertama. Apa yang dia lakukan apa sehingga dia berwibawa? Tegasannya, pengambilan itu tidak mencela-mencela gitu. Jadi dia tegas, apa yang di komitmennya tetap dia jalankan. Oke. Ya. Salah satunya itu. Iya. Jadi ada karakter ya yang jadi mungkin kalau kita rangkum itu pemimpin tuh make things happen, gitu ya. Karena ada dia, maka hal-hal yang tadinya tidak jalan jadi jalan, gitu ya. Jadi jalan. Nah, kenapa dia bisa make things happen? Pertama, ilmunya cukup, ya. Kedua, dia tahu, ya. Dia tahu, oh situasi seperti ini, dia bisa baca. Dan kemudian dia bisa make decision, dan kemudian dia bisa make sure bahwa terjadi implementasi, gitu ya, sehingga terjadi. Kalau itu berulang-ulang terus terjadi, orang-orang kagum, muncul kewibawaan, ya, muncul kewibawaan. Seorang pemimpin yang berwibawa tidak perlu kan harus mengatakan, kamu tahu saya siapa? Tidak usah dia ngomong kayak gini.
otomatis orang ini otomatis orang sudah sungkan gitu. Jadi kalau sampai seorang pemimpin tuh harus mempromosikan dirinya, kamu nggak tahu saya siapa, berani banget kamu gitu. Kalau dia sampai harus ngomong kayak gitu sama anak buahnya, kayaknya ada something wrong gitu ya. Ada something wrong sehingga orang-orang yang lain tidak merasa bahwa dia itu pemimpin yang baik. Nah, adakah kemungkinan bahwa anak buah itu ada yang kurang ajar? Ada. Ya. Ini perlu cara untuk menghadapinya nih. Ya, tapi sebagian besar kalau hormat sama dia, seneng sama dia, ya udah, satu orang perkecualian kan selalu ada perkecualian. Betul. Iya. Berarti kita sebagai pemimpin tidak usah takut ya di underestimate sama anak buah ya. Jadi sebenarnya karakter kepemimpinan kita akan menjadikan kita dihormati ya gitu ya. Menurut saya ketika ketika kita makin berkurang ya, keakuan kita itu, kita makin tidak peduli. Kita makin tidak peduli kamu hormat apa enggak sama aku gitu ya. Kamu harus kita makin itu tidak terlalu perlu gitu ya. Jadi tidak jadi prioritas kita dalamnya. Iya. Jadi kita tetap jalan gitu ya. Kalau dari sisi organisasi, maka salah satu yang paling penting itu pemimpin memang harus fair, ya, harus adil. Betul. Supaya dihormati ya. Iya, ya. Dan adil itu tidak selalu gampang gitu kan. Kadang-kadang orang yang kita sayangi atau yang paling cocok sama kita, yang paling dekat sama kita itu melakukan pelanggaran. Ya. Terus dan dia minta maaf apa segala macam. Padahal orang lain kalau melakukan pelanggaran itu langsung ditindak gitu ya, mungkin keluar apa segala macam. Bagaimana dengan orang ini gitu, kalau dekat? Nah, ya, jadi gimana gitu ya? Ya kalau pemimpin memang adil ya, dia bertindak sama seperti apa yang prosedur betul. Cuman mungkin kalau mau ngasih kesempatan ya bolehlah ya, 1-2 kali ya mungkin karena jasanya orang ini besar gitu. Tapi kalau itu sudah jadi menurut saya pelanggaran itu juga kadang-kadang orang jujur itu bisa nyolong, betul nggak? Iya. Karena ada kesempatan. Ada kesempatan dan kemungkinan untuk ketahuan itu kecil, gitu ya. Jadi 2 hal ini penting supaya orang jujur nyolong. Ya. Ada kesempatan dan kemudian kemungkinan ketahuannya itu kecil. Dia akan ngambil. Itu kadang-kadang. Tapi kalau seseorang itu mencari dan merencanakan cara untuk nyolong, itu bukan orang itu. Itu orang yang sudah berbeda lagi. Itu bukan orang yang kebetulan punya kesempatan terus nyolong, bukan. Orang ini sedang menciptakan kesempatan untuk nyolong. Itu berbeda. Itu 2 jenis orang yang berbeda. Jadi kalau seseorang melanggar aturan di perusahaan, selama ini dia tidak pernah melanggar, kita sebetulnya memberikan dia benefit of a doubt. Ya. Ini orang ini ada kemungkinan keliru, khilaf. Kan ada itu. Betul. Ya, ada. Tapi kalau seseorang bolak-balik, maka itu sudah sikapnya, ya. Kalau dia menciptakan, kalau dia membujuk orang-orang di sekitarnya supaya mendukung dia dan lain-lain, itu memang sudah sifatnya dan itu harus ditindak. Harus kena karakternya dia. Iya, betul. Oke, jadi bagaimana nih menjadi pemimpin yang tanpa aku itu gimana caranya, Pak? Nah, itu luar biasa sulit. Sangat-sangat sulit gitu ya. Setahu saya hanya ada 2 agama di dunia ini yang mengajarkan tidak adanya aku. Yang pertama Hindu, Advaita Vedanta, jadi Hindu baru, ya. Dan yang kedua Buddhis. Nah, jadi 2 ini. Ajaran dari kedua ini menantang kita ya untuk melihat bahwa sehari-hari itu sebetulnya kita ini
tidak sungguh-sungguh nyata, ya, kedua ini. Tapi kalau ajaran yang lain itu mengakui adanya kita. Jadi kalau sebuah budaya itu mengakui adanya kita, maka ya perlakuannya kepada kita berbeda dari budaya yang menganjurkan supaya kita membuka mata, ya, supaya kita melihat bahwa kita sebetulnya nggak eksis terlalu lama, gitu ya. Okay. Jadi ajarannya kayak apa? Ajarannya ya betul-betul meditasi. Kalau di dua agama yang luar biasa itu, supaya kita melihat bahwa kita ini tidak ada, ya meditasi. Sebetulnya ketika kita melakukan mindfulness, gitu ya, ketika kita melakukan mindful, kita melakukan apa yang harus kita lakukan saat ini. Ketika saya duduk dan saya sadar bahwa pipi saya bergerak, lidah saya bergerak, tubuh saya ada di sini, saya melihat Effendi, saya melihat Liana, gitu ya, saya melihat Bapak, dan saya sadar sepenuhnya. Ketika pikiran saya berhenti bekerja, sehingga yang berjalan itu hanya kesadaran saya. Kalau ini bisa saya pertahankan dalam waktu yang cukup lama, ya, maka saya akan sadar bahwa saya ini betul-betul tidak dibutuhkan. Konsep saya tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita berpikir dan kita banyak menggunakan pikiran kita, maka kita makin lama akan makin percaya bahwa ada saya. Jadi karena itulah maka mindfulness meditation, ya, itu kan fokus, gitu ya. Fokus untuk di sini, gitu. Itu kalau kita lakukan bukan cuma pada saat kita duduk, tetapi terus-menerus kita lakukan. Dan maka mulailah, gitu ya. Mulailah kita ini bisa menundukkan pikiran-pikiran yang lari kemana-mana itu. Saya melihat banyak sekali khotbah yang bagus-bagus dari para biku, ya. Tapi kalau itu cuma didengarkan dan tidak dipraktekkan, kurang nyambung, gitu ya. Apa yang beliau ajarkan sama yang kita mengerti itu nggak sama. Kita harus sungguh-sungguh melakukan. Ketika kita melakukan, gitu ya, full sadar, full mindful, maka begitu banyak konsep yang ada di luar yang bagus-bagus, ya. Itu kehilangan kerumitannya, gitu. Mendadak kita jadi ngerti sekali, gitu. Nah, jadi saya mengatakan ada dua ajaran yang betul-betul mendidik kita untuk sadar, gitu ya, bahwa tidak ada. Bagaimana yang lain? Kenapa di yang lain itu juga ada orang-orang yang tercerahkan, gitu ya? Di agama Katolik, ya, di Islam itu banyak yang tercerahkan. Apa yang terjadi? Setahu saya, para santo-santo, ya, para sufi-sufi tokoh itu, ya, itu karena mereka berserah banget, ya. Doa habis-habisan, ya, kepada Tuhan dan Allah, gitu ya. Dan mereka tidak sibuk dengan bolehkah saya dapat ini, bolehkah saya dapat itu. Kalau itu pikiran kita yang sibuk dan kita minta, gitu ya. Tetapi menurut saya orang-orang ini terbiasa untuk mendengar, gitu. Terbiasa untuk mendengar kehadiran Tuhan dan Allah, gitu. Ketika kita berusaha untuk mendengar dan ketika kita diam, sehingga pikiran kita diam karena kita kepengen mendengar, maka memang keajaiban kecil terjadi dan kemudian kesadaran kita muncul. Karena itulah maka orang-orang itu walaupun dari tidak diajari dari ajarannya, mereka mencapai level yang tidak kalah sama kita-kita. Ketekunan mereka. Iya, betul-betul mindful. Mereka melakukan mindfulness seperti kita. Nah, tapi kalau beliau itu mencapai kondisi tanpa aku, itu apa efeknya terhadap decision making, gitu, pengambilan keputusannya, pengaruhnya apa pasti? Hanya tidak ada kita aja.
Jadi emosi kita, ya, emosi kita tuh berkurang drastis. Apa namanya, ketakutan, kegelisahan, ya, itu berkurang banget gitu. Misalnya di saya gitu ya, saya kan konsultan. Jadi tentu saja klien saya kan bilang, sebetulnya secara halus ya, saya kepengen kamu memberikan masukan kepada saya supaya saya tidak salah, kan gitu kan ya. Betul. Semua klien kan begitu. Iya, betul. Tapi kalau saya terlalu kepingin sama duitnya, kan saya harus mikir, wah saya tidak boleh gini, tidak boleh gitu ya. Itu tuh karena ada keakuan gitu, yang ingin saya lindungi gitu kan. Tapi kalau saya melupakan keakuan itu, kalau saya terus sadar ya bahwa hidup ini di luar kontrol saya, bahwa ada saya apa enggak itu tidak terlalu penting. Berarti dia menghilangkan satu variabel dirinya sendiri dalam pengambilan keputusannya. Iya, jadi ketika ngomong-ngomong sama klien, saya juga lebih lepas gitu. Iya, lebih apa namanya, full ya. Pak, kayaknya gini, kayaknya gitu, kayaknya gini, kayaknya gitu. Jadi itu yang terjadi. Ketika kita tidak lagi menjadi pusat dunia ini, dan memang kita tidak pernah menjadi pusat dunia ini, maka apa namanya, maka lebih benar gitu ya. Nasihat yang kita berikan itu lebih betul gitu ya. Apa namanya, kalau mereka melihat matanya kita mendengar lebih cerah dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman yang baik sekali sama kita itu salah, kita juga bisa melihat kesalahan mereka. Orang-orang yang menjengkelkan kita benar, kita bisa melihat mereka lebih benar gitu ya. Karena nggak ada sayanya di situ. Oke. Jadi apa yang disebut dengan tanha itu udah terkikis ya, nafsu keinginan ya. Ya berkurang banyak. Ya, berkurang banyak sekali. Betul. Ya. Jadi pemimpin yang sangat-sangat Buddhis ya gitu ya, Pak. Iya. Tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, hanya memikirkan orang lain ya, atau organisasi. Iya. Itu menurut saya apa namanya, tantangan yang besar bagi setiap pemimpin. Ya, betul. Jadi beliau ini akan bisa melihat sebuah keadaan itu dengan jauh lebih objektif gitu ya. Betul sekali. Betul ya. Oke. Jadi apa yang harus dia ngomong, dia akan ngomong apapun konsekuensinya gitu ya. Iya, cuman mungkin halus. Oke. Harus diplomatif. Tetap perlu, ya kan? Cara penyampaian kesalahan juga Iya. perlu ya. Pemimpin bisa perlu cara menyampaikan sesuatu komplainan itu tetap sangat perlu. penting saya rasa, karena saya pernah mengalaminya sendiri. Ketika harus menyampaikan komplainan kita, cara saya salah, akhirnya saya kena kembali. Yes. Jadi harus dipikirkan dulu gimana bagusnya. Nanti dalam penyampaian ini ada trik-trik khusus yang nggak bisa seorang pemimpin kita harus mungkin harus menegur ataupun harus mengkomplain seseorang tuh. Caranya tuh ada cara-cara khusus nggak supaya lebih berhasil menghasilkan feedback yang baik buat kita. Kalau di coaching itu kita ini jangan terburu-buru ngomong gitu ya. Salah satu kelemahan manusia itu adalah kita ini jatuh cinta pada pendapat kita sendiri. Dan kita ini kepingin orang lain tahu betapa hebatnya saya gitu ya, sehingga saya punya pendapat ini. Jadi kalau kita mendengarkan orang-orang itu seringkali yang ada itu bukan conversation, gitu, tapi adu kebenaran gitu ya. Nah, dan sepengalaman saya, kalau seseorang berkata gitu ya, sesuatu yang keliru, dan kita berhenti untuk komentar gitu ya, kita berpikir dulu, itu tidak ada satupun yang keberatan. Jadi di sebuah ruangan ya, itu biasanya kalau kita nggak ngomong apa-apa itu tidak ada orang yang kehilangan. Dan maka itu betul-betul silence is golden gitu ya. Namun saya juga percaya kalau
pada situasi di mana orang membutuhkan sesuatu dan kita mengatakan sesuatu yang bijak, maka itu lebih dari emas. Ya. Itu tuh lebih dari golden gitu. Kalau kita mengatakan sesuatu yang benar pada saat yang tepat, itu sangat penting. Jadi harus lihat momennya pas atau enggak gitu ya. Iya. Kalau momennya nggak cocok ya jangan ngomong gitu ya. Jangan ngomong. Oke. Timing ya. Harus cocok ya biar bisa diterima dengan pas gitu ya. Ya, memang komunikasi juga sesuatu yang harus dipelajari seorang pemimpin ya. Punya keputusan yang baik, tapi kalau nggak bisa dikomunikasikan, mungkin juga akan dicuekin orang ya kan. Iya. Komunikasi itu penting juga nih, supaya bisa sampaikan apa yang kita mau, goal yang kita kejar, supaya orang bisa mendapatkan manfaatnya daripada keputusan kita. Betul. Ya, jadi ini jadi seorang pemimpin tuh complicated, selain masalah komunikasi, yang selain harus mindful, apalagi ini yang kita harus perhatikan supaya kita tidak minum pil menyesal nih nanti nih ya. Aduh, sudah begitu gimana nih? Kembali ini spotlight ya, lampu panggung itu. Ya. Itu tidak harus ke kita gitu ya. Ketika kita jadi pemimpin, sebaiknya spotlight itu, lampu itu ke anak-anak buah kita gitu ya. Jadi kita sudah lebih maju daripada mereka kan ya, kita sudah lebih maju dan sangat penting bahwa kita menghargai anak-anak buah kita yang bagus ya, sangat-sangat penting. Biasanya lupa gitu ya. Okay. Kita sangat cepat sekali melihat kelemahan orang lain, kelemahan anak buah, itu sangat cepat. Jadi mungkin kebiasaan itu perlu kita sadari. Oh, jadi kita perlu ngelihat. Jadi kelebihannya dia, apa yang dia lakukan tidak harus sesuai dengan harapan kita. Okay. Tapi kalau dia lebih maju daripada dia sebelumnya, lebih maju lagi, itu sudah sesuatu yang bagus. Kita semua akan perlu bersaing dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita lebih maju hari ini dibandingkan kemarin, dan besok kita lebih maju daripada hari ini, kita udah mengalami kemajuan. Dan kita sebetulnya kepingin pemimpin kita ngelihat gitu ya. Lihat, saya berusaha untuk maju. Tapi berapa banyak pemimpin yang perhatikan anak buahnya gitu kan. Jadi harus ada, perlu nggak kita memberikan pujian kalau kita dapat anak buah kita ada kemajuan? Perlu, ya, dan jangan sungkan-sungkan gitu ya. Kalau ngeritik cepet ya, tapi kalau muji dihemat-hemat gitu. What for gitu ya. Padahal orang-orang itu di data apa ya? Saya lupa deh. Ada studi yang mengatakan bahwa kalau orang mendapatkan pujian itu sampai 3-4 kali itu lupa. Dia masih ya dia senang gitu ya. Tapi kalau dikritik sama atasannya, inget terus gitu. Okay. Nah, jadi kritikan yang kecil itu diingat terus sama mereka. Sementara pujian yang banyak itu terlupakan. Karena apa? Karena kita orangnya seperti itu kan ya. Otak kita kan kerjanya seperti itu. Kita lebih sensitif terhadap kabar buruk daripada kabar baik. Karena itu koran-koran itu lebih kita sukai kalau heboh gitu. Yeah. Orang dimakan gajah atau apa segala macam itu kita lebih ingat daripada hal-hal biasa yang menyenangkan, siapa kawin sama siapa kawin sama siapa. Itu kita dengan sangat cepat lupa. Tapi kalau sesuatu yang heboh ya, yang negatif ya kan, wah rame ya. Pada waktu podcast dia lompat, marah, terbakar, wis ingat gitu. Siapa sih podcast? Kesannya lebih dapat. Jadi negatif psikologi ya. Nah, oke, jadi apa nih yang kalau dirangkum nih Pak Steve, apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin nih supaya dia tidak menyesal nih?
Oke. Mungkin dirangkum apa kiat-kiat dari Pak Steve. Oke. Jadi kita harus bersyukur dengan anak buah yang kita miliki saat ini. Kita akan menua dan anak-anak buah itu akan makin naik terus, ya kan, sebagian besar. Jadi kalau anak-anak buah itu bagus, dia akan terus mengembangkan diri. Ada kita, nggak ada kita, dia akan terus mengembangkan diri. Bukan karena ada kita, mendadak dia mengembangkan diri. Enggak, gitu. Banyak sekali orang ada kita, nggak ada kita, dia tetap sekolah lagi, dia tetap. Maka gunakan kesempatan itu sementara kita jadi pemimpin. Dorong dia untuk maju, ya. Berikan dia informasi, insight tentang keunggulannya, kekurangannya juga boleh, ya. Tapi keunggulannya penting sehingga dia tahu. Jadi kalau di coaching itu kita mengatakan asahlah pisau di sisi yang tajam, gitu. Jangan yang tajam cari-cari terus ngasah yang di belakangnya yang tumpul. Untuk apa? Yang kita pakai kan yang tajam. Betul. Jadi di coaching itu begitu, ya, asahlah di sisi yang tajam. Pujilah orang, tunjukkan kelebihannya daripada kelemahannya, ya. Terus ciptakan budaya, gitu ya, di mana semua orang saling mendukung. Teamwork itu bukan cuma bekerja bareng, gitu ya, tetapi juga kalau bisa walaupun tidak bekerja, tetap ada spirit untuk saling mendukung. Itu sangat penting. Karena kita ini negatif, lebih cenderungnya negatif. Maka kita ini sangat perlu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya. Positif. Iya, katanya Jim Rohn. Ya. Jim Rohn itu salah satu motivator terbesar. Dia bilang kita ini adalah average dari 5 orang yang paling dekat. Karena itu kalau kita ini kumpulannya dengan penjual obat bius, kita bakal jadi obat bius. Kalau kumpulan kita ini adalah orang-orang yang males, kita akan males. Kalau kumpulan kita adalah orang-orang yang terus belajar, kita akan belajar. Kita tidak sehebat yang kita duga. Kita tidak seindependen yang kita duga. Kita akan terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu semua agama, semua tidak ada berkecualian, itu mengatakan apa? Jangan bergaul dengan orang yang Betul, jangan bergaul dengan orang yang tidak benar. Pasti jadi nggak benar. Carilah kumpulan orang-orang yang benar, gitu ya. Itu. Nah, jadi karena itu pemimpin kita akan menyesal, ya, kalau kita menggunakan posisi kita hari ini untuk menyenangkan diri kita. Itu kita akan menyesal, ya. Nggak ada orang yang nggak tahu. Mungkin orang cuma diam-diam aja, gitu ya. Dan kelak ketika kita sudah tidak begitu powerful, orang akan ngomong, gitu ya. Akan ngomong, lihat orang itu kayak gini. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Jangan menyalahgunakan posisi. Yang kedua, kembangkan anak buah, ya, anak buah. Terutama yang bagus mesti kembangin. Jangan take it for granted, gitu ya. Kalau ada yang bagus, hargai, ya, dihargai. Biasanya dipuji sedikit sudah senang. Kalau memang bagus, ya, lakukan yang lebih besar. Misalnya memberikan sertifikat penghargaan dan lain-lain, ya. Jadi, dan mungkin yang paling sulit adalah lakukan meditasi, ya. Hilangkan keakuan sehingga lebih berbahagia, ya. Hilangkan keakuan itu berarti kita mulai merasa bahwa diri kita tidak sepenting yang kita duga, gitu ya. Dan ternyata tidak apa-apa, gitu. Tidak ada kita juga tidak apa-apa. Suatu hari kita akan tidak ada beneran, gitu kan ya. Dan dunia akan tetap jalan aja, gitu. Sangat penting menghilangkan keakuan. Be mindful di sini, ya. Iya. Pemimpin harus mindful di sini kesimpulannya. Iya, ini kebetulan Pak Steve ini menerbitkan sebuah buku 1000 kisah bagi pemimpin, ya. Ini Iya. bisa dijelaskan, Pak. Ini isinya apa ini? Bapak tulis apa? Iya, jadi saya sangat senang sama cerita, gitu ya. Cerita itu saya melihat banyak orang-orang yang jauh lebih pintar daripada saya itu memberikan nasihat, gitu ya.
Tapi karena saya tidak sepandai mereka, maka saya menggunakan cerita untuk menyampaikan nasihat itu. Jadi di dalam buku ini saya mengutip kisah-kisah dari Yunani, dari Italia, dari Mesir, dari India, dari China, dari Amerika, seluruh dunia gitu ya. Ada ya kisah-kisahnya. Terus kemudian untuk pemimpin kira-kira apa artinya gitu ya. Saya tidak merasa bahwa ini bagus, saya lagi berpikir-pikir bagaimana gitu ya supaya ini lebih menarik gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu isinya adalah itu. Karena itu saya tulis 1000 kisah bagi pemimpin. Isinya pendek-pendek gitu ya. Bisa langsung dipergunakan, diterapkan dalam hari-hari ya. Bisa, atau bisa dibaca kemudian ditaruh gitu ya. Lain kali kalau nganggur baca lagi 1 atau 2 bab gitu ya. Taruh lagi, terus kalau inget-inget, jadi ada buku-buku sejenis ini gitu ya. Seperti misalnya Don't Sweat the Small Stuff. Oke, betul. Nah, Don't Sweat the Small Stuff itu juga ada bab-bab singkat-singkat gitu ya. Menurut saya sampai hari ini saya masih punya buku itu ya. Kalau apa ya isinya? Jadi ngelihat lagi. Harapan saya memang ini tidak. Kalau ada yang suka nganggur gitu ya, terus kemudian dibaca semua ceritanya, ya silahkan gitu. Tapi kalau enggak, bisa dibaca cuma 2 bab, 5 menit, kayak gitu. Wah, kalau 1000 kisah ini mau baca sampai habis bisa lama ya, Pak? Gitu nggak? Saya ada beberapa seri gitu ya. Oke. Seri yang ke-1 ini isinya 27. Oke. Seri kedua 27 kayak gitu. Oke. Jadi ini seri yang keberapa? ini baru yang ke-1. Oh, masih akan OTW lagi ya. Iya. Oke. Tapi belum ada di toko buku ya, Pak? Belum, akan terbit mungkin bulan depan. Oke. Kita di sini punya kesempatan membocorkan sedikit rahasianya yang akan terbit bulan depan ya. Iya, oke. Wah, kita tunggu nih bukunya nih yang hebat ini nih. Semoga lebih banyak ceritanya sih Pak daripada nasihatnya. Oke. Ya, jadi memang Pastif ini seorang storyteller yang juga luar biasa ya. Menginspirasi. Jadi kalau dengerin Pastif cerita ini kayaknya waktu itu berlalu itu nggak terasa. Ya. Ya betul ya. Saya merasa saya punya passion sebetulnya untuk Jadi katanya Carl Gustav Jung gitu ya. Katanya Carl Gustav Jung itu kisah yang ada di dunia ini sebetulnya membantu kita untuk membongkar berbagai misteri dalam hidup kita. Jadi sangat penting ya, menurut saya bahwa kita membaca sangat banyak buku kelas dunia. Jadi untuk teman-teman yang kalau kebetulan ngelihat acara ini gitu ya, terus teman-teman ada kelas atau ini gitu ya, mau mengundang saya untuk cerita untuk anak-anak SMP, SMA gitu ya, saya tidak keberatan gitu ya, sharing gitu ya. Menurut saya itu akan membuat anak-anak kita ketularan yang baik-baik gitu dari kisah-kisah dunia. Misalnya ya ini kayak contohnya ya ada kisah-kisah Samko misalnya, atau Jiang Ziya, atau Mahabharata, Ramayana gitu ya. Dan jadi oke untuk tahu Harry Potter itu oke. Tapi saya kepengen share yang sudah diakui di kelas dunia gitu ya. Jadi bisa membuka wawasan ya. Iya, ya. Anaknya bisa lebih bijak ya, orang tuanya lebih bijak gitu. Jadi menurut saya sangat terbantu ya dengan kisah-kisah ini. Tidak semuanya suci kisah-kisahnya gitu. Tapi menurut saya tetap membuka wawasan
sangat banyak. Wah, bagus sekali ini, harus dibaca nih ya. Oke, kalau gitu ya terima kasih Pak Steve untuk kehadirannya hari ini ya. Terima kasih. Tidak terasa waktu hampir sejam berlalu begitu saja. Semoga lain kali bersedia mampir lagi di podcast kami. Datang ke podcast kita. Oke, ya Terima kasih. Ya, namo sang yang adi budaya. Namo Buddhaya.